Jadi memang harus kita akui tidak ada check and balances saat ini di Indonesia. Dan check and balances itu harus dilakukan oleh masyarakat sipil, oleh akademisi, dan disuarakan dengan keras oleh para mahasiswa. Sekali lagi, mahasiswa, siapapun kita, aktivis, pegiat media sosial, jangan terpengaruh dengan narasi tuduhan bahwa demonstrasi mahasiswa dibayar. Itu bagi saya hanya pengalian isu untuk mereduksi tuntutan-tuntutan genuine dari para mahasiswa yang merupakan representasi rakyat Indonesia yang sesungguhnya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di hari Minggu ini. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir kita disibukkan dengan berita ada mahasiswa berbayar untuk melakukan demonstrasi. Ini sudah terungkap di ruang publik dan pelakunya sudah mendapatkan sanksi administratif maupun sanksi sosial dari mahasiswa Universitas Bung Karno atau UBK di Jakarta. Kampus sudah tegas memberikan sanksi administratif, mencopot mereka dari ketua BEM dan mungkin sanksi-sanksi yang lain. Dan sanksi sosial dari teman-temannya sudah dilakukan juga. Mereka ditelanjangi di depan publik, bahkan menurut informasi, mereka juga geram sampai ada upaya pengeroyokan bagi para pelaku. Nah, beberapa hari kemudian, Presiden berpidato bahwa beliau tahu siapa yang membayar demonstrasi mahasiswa. Ini beberapa hari terus mendapatkan tanggapan dari publik, siapapun, dari elit politik, dari mahasiswa juga. Pertanyaannya sekarang, Presiden ini tahu siapa yang membayar masa UBK atau tidak? Konon katanya ada oknum polisi dan setelah bertemu dengan Gibran. Apakah Gibran terlibat? Apakah Kapolda terlibat? Sampai sekarang tidak ada klarifikasi. Tidak mungkin uang itu jatuh dari langit 20 juta, dari 300 juta dijanjikan, kalau bukan dari orang yang berkelebihan uang. Nah, perbincangan tentang mahasiswa yang demo berbayar ini berhari-hari. Saya kok curiga ya, jangan-jangan ini pengalian isu. Isu dari substansi atau esensi demonstrasi mahasiswa. Tuntutan mahasiswa secara substantif jarang dibahas. Jadi kita teralihkan. Jadi saya minta kepada mahasiswa, seperti dari UI, UGM, IPB, ITB, Undip, Unpad, ITS, UNER, Unbra maupun yang lain-lain, jangan kalian terpancing dengan narasi atau tuduhan bahwa kalian dibayar. Rakyat masih percaya dengan integritas teman-teman dari UI, ITB, UGM, Undip, Unpad, IPB, ITS, UNER, UB maupun yang lain. Kalau UBK ini adalah masalah anomali. Ada lagi mahasiswa yang mengatasnamakan BEM Bersatu, itu dari swasta kecil-kecil, dan itu sudah diabaikan dan mereka nggak ada pengaruh apa-apa. Jadi mari kita fokus terus mengkritisi pemerintah secara konstruktif dan tertib dengan kalimat-kalimat yang bagus, ya, agar kalian tidak lagi diganggu dengan laporan-laporan polisi seperti yang dilakukan terhadap Tio Ardianto. Dituduh menghina presiden, dituduh menghina wakil presiden, jangan menggunakan itu. Pilihan diksi itu penting, tapi yang terpenting adalah substansi
esensi dari tuntutan dari mahasiswa. Karena apa yang dituntut oleh mahasiswa, entah 5, entah 8, itu adalah ekspresi kenyataan di Indonesia saat ini. Mahasiswa adalah kepanjangan dari ekspresi rakyat. Mahasiswa adalah representasi rakyat, representasi dari golongan kelas menengah, anak muda Indonesia, dan kita tetap harus menyuarakan semasih pemerintah atau presiden tetap tidak mau mendengarkan saran, kritikan, dan masukan kita. Banyak kebijakan yang salah, yang harus dikoreksi. Sudah terbukti MBG yang niatnya baik, tapi tata kelolanya sangat amburadul, buruk, akhirnya dikorupsi habis-habisan oleh petinggi-petingginya. Ini bukti nyata yang tidak usah dibantah oleh pemerintah. MBG harus dikoreksi total. Hanya khusus untuk ibu hamil, balita dengan 1000 hari kelahiran pertama, kemudian anak-anak kecil di daerah 3T. Itu bagi saya hanya itu yang paling penting untuk penerima manfaat MBG. Yang lain nggak usah. Lebih baik dana yang lain itu dialihkan untuk membantu pembayaran BPJS rakyat, sehingga rakyat bisa mendapatkan akses kesehatan secara gratis. Itu jauh lebih penting. Karena biaya kesehatan ini mahal. Kesalahan kebijakan-kebijakan ini itu harus dikoreksi oleh mahasiswa, dan jangan sampai para mahasiswa dan kita semua yang aktif di media sosial maupun media mainstream, para akademisi maupun kelompok-kelompok aktivis, jangan terpancing dengan narasi bahwa mahasiswa dibayar. Ini upaya pengalihan isu untuk mereduksi tuntutan para mahasiswa. Tuduhan-tuduhan itu biarkan sajalah. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu peribahasa yang baik. Kita tetap harus menyuarakan kesalahan tata kelola di negara ini. Kenyataannya memang begitu. Pemerintah tidak mendapatkan masukan atau counter yang konstruktif dari DPR. Jadi memang harus kita akui tidak ada check and balances saat ini di Indonesia. Dan check and balances itu harus dilakukan oleh masyarakat sipil, oleh akademisi, dan disuarakan dengan keras oleh para mahasiswa. Sekali lagi, mahasiswa, siapapun kita, aktivis, pegiat media sosial, jangan terpengaruh dengan narasi tuduhan bahwa demonstrasi mahasiswa dibayar. Itu bagi saya hanya pengalian isu untuk mereduksi tuntutan-tuntutan genuine dari para mahasiswa yang merupakan representasi rakyat Indonesia yang sesungguhnya. Terima kasih sahabat Indonesia, selamat berhari Minggu, salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.